sepi banget nih. Gimana nih, nggak kerasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Biar kita lebih semangat lagi nih, yuk kita tos kanan kiri kita, depan belakang ucapin Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, yang pertama buat kalian yang belum join kontak, kalian bisa daftar di bit.ly /MDC__Y atau ke kontak booth di pre-function. Nah, next kita ada open recruitment. Nah, buat kalian tertarik dan mau melayani di MDC Youth, nah bisa banget nih. Kita ada banyak banget divisi atau departemen yang tersedia buat kalian semua. Nah, buat kalian yang tertarik ingin join di pelayanannya MDC Youth, kalian bisa langsung daftar di bit.ly/join MDC Ministry. Atau kalian bisa langsung buka aja link tree di bio IG-nya MDC Youth. Di situ kalian bisa daftar dan nanti akan dihubungi oleh kontak person tersedia. Buat kalian yang terkendala di transportasi untuk ibadah onsite, kita ada free shuttle. Rutenya dari Geraha Pemulihan atau MDC Putat, kalian akan dijemput jam 12.15 siang dan nanti akan kembali ke Putat lagi jam 4 sore. Nah, selanjutnya kita ada komunitas olahraga yang namanya MDCU. Nah, MDCU ini kita berolahraga di bidang basket dan juga badminton. Namun untuk sementara ini kegiatan ini akan di-pause ya guys. Untuk informasi lebih lanjut, kalian bisa langsung aja hubungi ke Kak Bram. Buat kalian yang mau nanya, Kak kapan lagi sih ada MDCU? Nah, bisa langsung tanya aja ke Kak Bram atau ke kontak leader kalian masing-masing. Nah next, buat kalian yang belum follow IG kita, kalian harus follow di mana Kak Syain? Follow di @mdc__y. Nah kita juga ada live streaming setiap minggunya di channel MDC Surabaya. Nah untuk selanjutnya nih buat kalian yang masih belum ada renungan Alkitab atau bingung mau sate tapi nggak tahu pasal mana yang harus dibaca. Nah kan bisa langsung aja ikutin dan juga follow IG MDC Youth. Nah di situ setiap harinya akan dipost disiplin renungan Alkitab. Nah disiplin renungan Alkitab ini akan dipost setiap harinya di story IG-nya MDC Youth. Nah mungkin bagi kalian yang ada yang kelewatan di hari-hari sebelumnya, kan bisa langsung aja cek di link tree bio-nya MDC Youth, terus cari deh tanggal berapa yang kalian kelewatan. Kita ada prayer request, bagi kalian yang menginginkan dukungan doa, kalian bisa hubungi di MDC Youth Hotline. Atau kalian bisa scan barcode yang ada di depan ini. Buat apa sih ini Kak? Nah jadi prayer request ini mungkin kalian ada yang mau minta didoakan oleh para leaders, kalian bisa langsung aja menghubungi ke MDC Hotline dan terjamin di sini aman ya Kak ya. Betul banget. Selanjutnya MDC juga ada baptisan air. Buat kalian yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya kalian, kalian bisa langsung aja mendaftarkan diri kalian ke dalam bit.ly/baptisan air MDC Youth. Nah buat kalian yang mungkin mau dibaptis nih oleh MDC Youth, kalian bisa langsung aja daftar ke linknya, nanti akan dihubungi oleh kontak person tersedia. Nah kayaknya nih kita ada berita spesial ya Kak ya. Wah apaan tuh? Nah Kita ada pastor and leader meeting. benar banget. Jadi ini tuh adalah semacam youth conference ya guys. Nah meskipun namanya pastors and leaders meeting, tapi semua youthers di sini diundang. Karena kita semua adalah pemimpin guys. Jadi buat kalian yang masih SMP, SMA, kuliah maupun sudah kerja diundang semuanya. Nah jadi youth conference kali ini itu akan dipimpin dan kedatangan dari Pastor Kong Hee dari City Harvard Church Singapore. Dan judulnya bertema Reconnect. Tanggal berapa itu Kak acaranya? Acaranya akan diadakan pada tanggal 28 November pada jam setengah 7 malam dan 29 November di jam 9 pagi. Acaranya akan bertempat di GKPB MDC Surabaya atau MDC Putat. Buat kalian yang mau join, mau gabung kan bisa langsung scan di sini guys. Udah dibuka pendaftarannya, jadi buat kalian yang berminat dan bisa join, aku undang semua kalian di sini untuk join dan langsung aja daftar karena kuotanya terbatas. Oke, sekian dari kami. Enjoy the presence of God.
namanya yang berkuasa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita bersorak, angkat tangan kita. Kita mau sembah Raja di atas segala raja. Come on. Tepuk tangan di atas kepala sama-sama yuk. Let's go. Katakan, Yesus kau kekuatan. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat aku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap tak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat aku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Karena kau sumber kekuatan kami, Tuhan. Sumber kuatku. Sekalipun di dalam lembah gelap, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganmu, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Sorakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
Dialah yang berkuasa, kita juga diberikan kuasa untuk melewati setiap lembah kelam. Karena Dia yang membuka jalan. Amin. Ku diberi kuasa. Katakan. Wow, Kau yang beri kuasa. Katakan dengan imanmu. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia untuk menaklukkan musuh. Di mana? Di bawah kakiku. Ku pakai kuasa Dari Raja yang mulia. Amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Mari sama-sama kita katakan dengan iman kita ya. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan sekali lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Katakan sungguh besar Kau Tuhanku. Perisai hidupku dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Suara-suara kemuliaan terbaik buat Raja atas segala raja. Woo! Siapa yang masih semangat untuk menyembah Tuhan kita? This time mari kita fokuskan all of our attention kepada Tuhan kita. Kita akan bersyukur dari hati kita. Yes. We will praise Him in any way we can, in any way we want.
Try your best to sing along. Moving in our midst, I worship you. I worship you. You are here, you are here, working in this place. I worship you. You are here, you are here, touching every heart. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Touching every heart. I worship you. I worship you. You are here. Healing every heart. Healing every heart. I worship you. Worship you. I worship You are here. You are here. turning lives around. I Worship you. worship I you. worship You are here. Oh, turning lives around. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. And that is who you are. And that is who you are. 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 That is who you We'll are. never let them The know. Waymaker. Let's sing it together. Even when I don't see it, you're When I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. you never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't Feel it, you're working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is
your way, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Oh, You never never stop working. Yes, you're the way maker, miracle worker, promise keeper. light in the darkness, my God. My God, that is who you are. Yes, you are waymaker. Miracle You're the worker, miracle promise worker, keeper, the light promise in the keeper. darkness, my God. My God, That is who you you are my are. God. You are waymaker, Promise keeper, light in the you're the darkness, light in the my God. darkness. That is who Lighten you up my are. way. That is who you are. 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 That is who That is who you are. One last time, that is who you are. 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 That is who you Thank you, Lord. You're the way maker, the miracle worker. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for your love. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu Bapa di tengah-tengah kami Tuhan. Hari ini Tuhan, Kami mau datang dengan hati kami yang mungkin hancur, dengan hati kami yang mungkin lagi sedih, dengan hati kami Tuhan yang berantakan, dengan kehidupan kami yang mungkin gak mengenakan Tuhan hari-hari ini, tapi hari ini Tuhan Kami mau menyerahkan semua itu ke dalam tangan-Mu. Apapun kondisi kami hari ini ya Bapa, apapun situasi yang sedang kami hadapi, gak membuat kami Tuhan tidak menyembah Engkau sebagai Allah kami yang hidup. Dan hari ini Tuhan kami mau percaya that you are the way maker, you're the miracle worker, and you will always work in our life. You never stop working in our life. You never stop taking care of us, each of us. And your love is there for us. Thank you Lord Jesus. Hari ini Tuhan kami rahkan hati kehidupan kami Tuhan. Untuk kami mau mendengarkan ya Bapa firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau mau berbicara pada setiap kami. Dan Engkau akan berbicara pada setiap kami Tuhan melalui firman hari ini. Pakai hidup setiap kami ya Bapa. Sebagai menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kehidupan kami ada di dalam tangan-Mu, kehidupan kami menjadi kehidupan yang terbaik, kehidupan yang memuliakan Engkau, kehidupan yang bisa berguna ya Bapa, bisa berdampak ya Bapa bagi sesama Tuhan. Menyerahkan Tuhan kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Dan setelah Tuhan kami juga akan memberikan persembahan Tuhan sedikit dari apa yang kami punya ya Bapa. Tapi kami memberikan yang terbaik ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan bagian yang terbaik buat setiap kami. Kami menyerahkan Tuhan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, untuk semua yang disiut, yang percaya, katakan amin. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan bagi teman-teman kita yang sudah melayani hari ini. Thank you tim PAW, luar biasa. Oke, seperti yang sudah didoakan sama Kak Jenis tadi, waktunya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui
QR yang ada di depan ini, atau teman-teman yang bingung mungkin bisa di sermon notes. Adakah teman-teman yang belum mendapatkan sermon notes? Bisa angkat tangan? Sudah dapat semua? Oke. Jadi kita memberikan persembahan bukan karena kita mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan, tapi karena di balik kata persembahan itu ada kata sembah. Artinya kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Jadi persembahan tidak hanya kita lakukan pada saat kita menyembah Tuhan pada waktu PAW tadi, tapi pada waktu persembahan ini kita bisa memberikan yang terbaik untuk kemuliaan namanya. Tujuannya apa sih persembahan ini? Persembahan digunakan untuk pelayanan misi dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang agar nama Tuhan dipermuliakan. Oke, teman-teman. Kemudian yang belum dapat sermon notes sekali lagi sudah ada semua? Bisa angkat tangan mungkin yang belum? Aman? Buat teman-teman yang menyaksikan lewat online bisa mengakses sermon notes lewat link tree di bio ya, bio Instagram @mdc__y. Sermon notes kita gunakan untuk mencatat kembali poin-poin ibadah yang sudah kita dapatkan hari ini. Dan minta tolong bagi teman-teman yang sudah hadir di sini untuk mengembalikan ballpoint yang kita pakai hari ini di kotak setelah ibadah selesai. Tanpa memperpanjang lagi, mari kita sambut firman Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Betuel. Sopan sekali kamu gini, luar biasa. Baru jadi teladan ini. Ya, entah berapa banyak di antara kalian yang tahu film Doraemon sama Nobita gitu. Enggak tahu ini sejaman enggak ya? Doraemon Nobita tuh masih ada enggak sih? Hah? Oh masih nonton juga? Oh, oke. Ricci kamu nonton Doraemon Nobita? Ricci tahu? Oh enggak tahu ya Doraemon Nobita. Berarti SMP lah mungkin ya. Nonton ya Doraemon Nobita. Ini loh namanya Doraemon tuh yang ini gitu ya. Nah, yang menarik dari Doraemon itu sebenarnya bukan apa ya, bukan asiknya filmnya itu heboh gitu. Tapi yang menarik adalah kalau kita lihat di film itu ada satu karakter yang namanya Nobita ya, tahu ya Nobita. Nobita itu yang pakai kaos kuning yang lucu itu, Nobita itu. Ya. Ngomong-ngomong kenapa sih orang Jepang kalau mata harus gede-gede kayak gitu ya? Ya. Kalau kalian perhatikan, Nobita ini orang yang paling bahagia dalam hidupnya. Jadi kalau ketemu sama orang yang paling bahagia dalam hidupnya, orangnya sukanya bahagia, kita bisa kasih julukan dia Nobita. Jadi kalau diejek sama, oh kamu Nobita gitu, nggak usah takut, nggak usah marah gitu. Artinya kamu adalah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Kenapa begitu? Nanti jawabannya. Tetapi pada saat yang sama, Nobita itu tidak hanya orang yang paling bahagia dalam hidup ini, tapi Nobita itu juga adalah orang yang paling tak berdaya dalam hidup ini. Orang yang tidak mampu melakukan banyak hal dalam hidup ini. Ini lucu ya. Coba kalian pikirin. Orang paling seneng hidupnya enggak pernah susah, rasanya enggak bisa susah atau enggak bisa, ya hidupnya bahagia, tapi di satu sisi dia orang yang enggak bisa apa-apa. Itu Nobita. Somehow kita menemukan Injil di sini. Waduh ya. Tapi Kak Beto sih mendorong kalian kalau belajar firman, Injil dari firman Tuhan, jangan dari film sih ya. Ya film itu kebenaran umum yang kita bisa lihat Tuhan di situ. Ini tidak bisa apa-apa, Nobita itu orang yang, maaf ya, nyebut langsung cupu, betul ya? Tahu ya filmnya itu kan? Enggak mampu apa-apa, olahraga kalahan, apalagi. Pelajaran juga enggak jago-jago, enggak bisa gitu. Dia enggak bisa apa-apa aja, enggak punya kemampuan, orang yang mungkin enggak asik lah dijadiin teman. Itu Nobita. Ada di antara kalian yang sedang memikirkan itu aku begitu. Ya. Nobita begitu, Nobita. Mungkin kalian tidak siapa misalnya enggak sehebat Kak Firman yang atletis gitu. Orang enggak punya apa nafasnya itu punya banyak mungkin ya. Bisa olahraga, kuat atletis, suka bisa badminton, ayo sepak bola, ayo basket, ayo. Woi,
Aku nggak bisa begitu, aku jalan aja bisa jatuh begitu ya. Itu kayak Nobita gitu. Lemah, tetapi yang luar biasa. Kalau kita perhatikan film Doraemon dan Nobita ini, maka Nobita itu adalah orang yang justru paling bahagia dalam ini. Wah, ini luar. Kenapa bisa demikian? Cupu, lemah, tapi justru dia bisa berbahagia dalam hidupnya. Karena ini, karena si Doraemon. Karena di dalam hidupnya, dia tiba-tiba kehadiran kucing yang datang dari luar angkasa namanya Doraemon. Masalahnya ini bukan kucing biasa, biasanya kucing itu suka ngalem, kucing itu suka manja sama kita, kucing itu yang kita perlu perhatikan, makanan disediakan dan segala macam. Tapi justru kucing yang namanya Doraemon ini datang menjadi pahlawan dalam hidup Nobita. Nobita yang selalu lemah, Nobita yang selalu jadi kalah-kalahan, Nobita yang selalu tidak bisa ngapa-ngapain, dengan kehadiran dari Doraemon, tiba-tiba dia tetap lemah, dia tetap gak bisa ngapa-ngapain, somehow dia sering ngalami kegagalan, gagal sekolah, gagal nembak cewek, gagal macam-macam ya. Tetap sebegitu, tapi dengan kehadiran Doraemon, dia hidupnya bahagia. Kenapa? Karena Doraemon ini adalah satu, tidak bisa disebut seseorang ya, pribadi bisa gak ya? Kucing ini, kucing ajaib ini bisa menjadi penolong di dalam kehidupan Nobita, khususnya karena dia punya kantong ajaib. Dia punya kantong ajaib. Nobita butuh apa saja, Doraemon punya. Bahkan konon si Doraemon ini bisa punya pintu untuk pindah kemana-mana saja. Ya, sampai pada waktu film ini ada, bahkan Kak Betul pun berpikir seandainya ada Doraemon betul-betul nyata, kita pasti berusaha mencari Doraemon ya. Kita akan menjadi kaum penyembah Doraemon. Gitu. Kita kejar karena kita butuh itu. Tapi guys, sebenarnya kalau kita lihat ini menarik, itu sebenarnya mirip dengan kehidupan kita. Kita ini kayak Nobita yang sebenarnya kita ini enggak, ya kalau kamu pikirin hidupmu ya, lemah, enggak berdaya. Ada beberapa dari kalian berpikir seperti itu, aku enggak bisa ngapa-ngapain. Tapi seharusnya kamu bisa menjadi seorang yang paling berbahagia kalau kamu menemukan dalam tanda kutip Doraemon di dalam hidupmu. Yaitu Yesus. Tapi jangan kamu samakan ya, wah Kak Betul hari ini ngomong tentang Yesus adalah Doraemon. Bukan itu ya. Film itu somehow menunjukkan menjadi ilustrasi yang baik dalam hidup kita. Kitanya Nobitanya. Doraemonnya itu ada Yesus. Tentu Yesus lebih berkali-kali lipat. Dia nggak perlu kantong ajaib. Mulutnya saja bisa melakukan banyak hal. Dia ngomong saja bisa jadi. Dia nggak perlu kantong. Dia nggak perlu punya kantong dalam hidupnya. Dia ngomong saja sesuatu terjadi. Dan Yesus seperti itulah yang memegang kehidupanmu. Makanya tadi Kak Betul bilang kalau ada orang bilang ngejek kamu Nobita, puji Tuhan. Karena Nobita adalah, itu menarik. Satu sisi dia adalah orang yang paling lemah, orang yang nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi pada satu sisi dia orang yang paling berbahagia. Karena pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kalian. Hanya Aldo yang setuju dengan itu. Yang lainnya setuju? Harusnya begitu. Artinya apa sih? Artinya ya, dengerin ini penting. Setiap kamu, bahkan aku sekalipun, itu butuh yang namanya ditolong, butuh seseorang yang bisa membantu kita. Bahkan kita perlu ada satu pribadi yang bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Tidak hanya kalian, tapi orang-orang tua seperti Kak Betul, orang yang lebih tua dari Kak Betul, semua butuh kehadiran seseorang pribadi yang bisa menyediakan apa yang kita butuhkan. Makanya Tuhan kirim itu, kita tuh waktu lahir kita nggak langsung keluar dari rumah, kita itu bertumbuh di dalam keluarga. Orang tua itu hadir untuk jadi apa? Penyedia dalam hidup kita. Itulah fungsi orang tua, makanya kita ini tidak bisa kayak binatang. Binatang itu kalau lahir perucut gitu ya, perucut gitu kan, itu jerapah itu. Perucut dia langsung jadi gede dan kemudian berapa hari atau berapa minggu dia sudah keluar dari rumahnya. Kita nggak bisa. Kamu pernah lihat ada bayi lahir di rumah sakit, lalu tiba-tiba dia keluar dari rumah begitu, dia cari kerjaan sendiri? Nggak bisa men, sorry. Kita aja yang sudah gede gini kadang-kadang belum tentu bisa kita survive dalam hidup ini. Ya banyak anak muda itu yang, oh aku nggak enak tinggal di rumah ini kak, aku ini mau hidup sendiri. Yakin tah gitu. Betul lah kamu mau hidup sendiri, bener tak bisa tah. Ya, tanya tuh sama kakak-kakak kalian yang sekarang lagi membangun kerjaan, lagi mau membangun rumah tangga, lagi mau bangun rumah dan segala macam.
Mereka mungkin kalau bisa ngomong, aduh ini enak ya kalau ada orang tua yang kaya, ada orang tua yang pintar, yang hikmat, aku bisa dibuatkan keputusan semua. Makanya kalau ada anak-anak muda yang buru-buru ngomong, aku gak enak tinggal sama keluarga ini. Tunggu dulu, yakin tak kamu mau hidup sendiri? Bisa survive tak? Belum tentu. Karena Tuhan tahu kita ini dalam hidup perlu ada satu pribadi yang menyediakan. Itulah orang tua. Makanya nanti pulang bersyukur sama orang tuamu. Bilang ya terima kasih ya papa mama. Kau sudah menyediakan banyak hal dalam hidup ini sampai aku ada hari ini. Oke? Termasuk salah satunya kalau mereka sungguh-sungguh mengajak kalian atau mendorong kalian ibadah seperti ini. Satu kebutuhan yang orang tuamu perlu sediakan dalam hidupmu itu adalah apa? Ibadah kepada Tuhan. Kerohanian, bukan urusan disediakan uang dan segala macam. Kamu perlu bertumbuh dalam kerohanianmu mengenal Tuhan. Makanya ada di antara kalian orang tua yang ikut ibadah, memastikan anak-anaknya ikut ibadah youth. Mungkin ini saya jadi contoh, itu orang tua yang baik. Karena mereka kepingin kamu juga punya makanan rohani yang sehat. Mereka mau menyediakan itu. Kalau perlu pulang dari tempat ini, kamu ngomong sama orang tuamu dan kamu katakan, papa, mama, ayo kita ibadah youth sama-sama. Ya, ibadah youth lebih asik, pujiannya lebih lebih enak gitu, yang khotbah keren-keren, gitu kan, gitu. Firmannya lebih tidak ngantuk kayak di umum itu ya. Aja nggak apa-apa, kalau perlu kita ada ibadah keluarga di sini nggak apa-apa. Kalau mereka betul-betul concern, sungguh-sungguh mereka tidak mau cuma menyediakan secara fisik, uang dan segala macam. Enggak, mereka menyediakan kebutuhan rohani kalian juga. Wah itu luar biasa. Besok kalau jadi orang tua seperti itu ya. Kalau anakmu tidak ke gereja, pukulin dia habis-habisan. Oh, bukan ya. Kamu doakan, kamu ajak, kamu hadir di situ. Aku ini bagian dari papa, mama mau menyediakan makanan rohani dalam hidupmu. Oh gitu caranya. Oke, ini malah belajar parenting sekalian ya. Oke, nah itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu ada dalam hidup kita. Kenapa? Karena Kisah Rasul 17 ayat 25b dikatakan demikian. Dialah yang memberikan hidup dan nafas. Dan segala sesuatu kepada semua orang. Berapa banyak yang di sini berpikir bahwa hidupnya akan mati pada waktu usianya 80 tahun? Ada? Oh kalian nggak ada ya? Kalian mau mati muda semua ya? Oh iya. Besok mau mati ya? Kenapa? Cepet-cepet. Janganlah. Jangan cepet-cepet lah, 2 hari lagi aja. Loh. Tapi masalahnya, enggak kak. Aku belum menikmati hidup. Aku mau hidup lebih lama. Yakin kamu bisa hidup lama? Kamu bisa nafas besok? 2 hari lalu, ini apa nih? Ini Minggu ya, Sabtu, Jumat, Kamis, Rabu. Rabu malam Kak Betol ditelepon. Tak matiin, karena Kak Betol belum bisa angkat. Terus dia, bro, aku telepon urgent bro. Wah ya, aku angkat, karena urgent, selalu pendeta itu kan urusan telepon urgent harus diangkat gitu kan. Telepon, apa bro? Bro, ini tukangku mati di sebelahku bro, bilang gitu. Loh kenapa? Enggak tahu, aku enggak ngerti, tiba-tiba dia, aduh. Oke, kamu tenang dulu, ini saya bawamu bawa rumah sakit. Jadi pendeta itu harus bisa menolong orang juga yang dalam panik gitu. Oke, ini aturannya begini dulu ya. Kamu minta surat keterangan mati, jangan lupa. Kak Betul tuh ngomong mungkin 5 kali, surat keterangan mati. Supaya dia enggak lupa, karena dia takutnya dia bisa dituntut belakangan. Itu harus jelas dari dokter ya, oke. Terus nanti kamu bawa ambulans, perhatikan keluarganya. Terus hari Jumat Kak Betul ketemu sama dia. Besoknya, Kamisnya Kak Betul telepon. Istrinya yang nggak ngomong, dia lagi tidur sepanjang hari. Kenapa? Dia stres. Terus Jumat itu ketemu, loh kenapa kamu kok cuape badannya? Aku bro lihat satu kamar tidur di sebelahku ada orang. Enggak di film bro, aku lihat sendiri bro. Tak gini ini, gak bisa semua itu gak bisa ngangkat berat. Kamu bisa nafas, kamu pikir itu haknya kita, kemampuannya kita. No. Enggak. Bahkan ada orang yang mau merasa hidup ini enggak berarti gitu ya. Enggak berarti aku mengakhiri hidup ini. Kalau Tuhan masih mau dia hidup, kalau Tuhan masih mau kasih nafas, orang itu mau lompat dari gedung berkali-kali. Iya, dia enggak mati juga. Pernah enggak kamu lihat seperti itu ya? Cuman kasihan jalannya sakit semua karena jatuh gitu. Ya, sudah enggak mati malah tersiksa. Karena kita nggak bisa menentukan hidup kita sendiri, nggak bisa. Tuhan dikatakan di situ, dia berikan hidup dan dia berikan apa?
nafas. Dan memberikan yang ketiga, segala sesuatu kepada semua orang. Itulah yang kita kenal, dia adalah Allah sang penyedia. Katakan sama-sama, Allah kita adalah penyedia. 1, 2, 3, Allah kita adalah penyedia. Makanya tadi Kak Betul bilang, sebenarnya Doraemon dan Nobita itu mengandung kebenaran Kristus. Kita ini seperti Nobita yang nggak bisa apa-apa. Kak Betul pikirin lihat masa lalu atau bahkan masa sekarang. Itu ya. Kalau Kak Betul pikirkan hari ini, aku ini ya enggak pinter-pinter amat lah. Banyak yang lebih pinter dari Kak Betul. Kadang-kadang harus membuat keputusan, harus jadi kepala keluarga, jadi segala macam. Kalau aku pikir-pikir, kok bisa ya? Aku ini seperti Nobita yang terbatas, lemah, bisa jadi sering kalah juga dalam melakukan banyak hal. Tetapi aku bersyukur, aku punya dalam tanda kutip seperti Doraemon dalam hidupku. Namanya Yesus. Dia menyediakan apa yang aku butuhkan. Khususnya hikmat Tuhan. Pada waktu aku harus buat keputusan, pada waktu aku harus mengambil langkah, bahkan pada waktu aku tidak bisa memutuskan apa-apa dan hanya terpaksa untuk berjalan. Yesus itu menjadi menyediakan hikmat. Yesus itu sepertinya menuntun langkah aku dengan jelas. Makanya kalau judulnya kamu secure atau enggak, aku mau jawab dengan jelas. I'm secure in Him. Aku aman. Aku aman di dalam Yesus. Aku aman di dalam Yesus. Itu seperti Nobita, dia bisa menghadapi masalah, dia bisa menghadapi kecewa, tapi dia tahu pada waktu dia menghadapi itu, dia lari ke siapa? Doraemon. Begitulah kita. Pada waktu engkau menghadapi apapun, engkau bisa datang kepada Yesus. Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan. Ini Coffee J ini ya, ini yang Coffee J yang nulis. Wah, luar biasa. Allah yang selalu menyediakan segala kebutuhan materi. Waduh, disediakan. Kamu butuh materi? Butuh ya? Oh, ada yang tidak butuh sepertinya ya. Sudah terlalu berlebihan. Kamu butuh materi? Tuhan bisa kasih. Tuhan bisa sediakan. Kamu butuh emosi? Atau emosinya sudah berlebihan? Ya, maksudnya kamu butuh untuk kamu bisa punya perasaan yang sehat? Tuhan sediakan. Atau kerohanian. Tuhan menyediakan kebutuhan yang memang benar-benar kita perlukan. Bukan untuk memuaskan keinginan kita semata. Kita ini harusnya seperti bangsa Israel. Oke? Dicatat di dalam Keluaran 16, Keluaran 17, kita lihat sama-sama. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap orang Israel kepada Musa dan Harun. Nah ini lucu ini ya. Kamu catat, pegang dulu, ambil dulu, simpan dulu kata itu sungut-sungut. Tahu ya sungut-sungut ya? Sungut-sungut itu apa? Halo, apa? Ngomel, sungut-sungut apa? Sambat, gitu ya, sambat gitu ya. Ngomel, sambat, apalagi? Mengeluh ya. Ayat 3. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali, berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel. Lihat, ini pasal 17-nya. Israel dari padang gurun Sin berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar. Tadi yang pertama mereka mengeluh karena apa? Gak ada apa? Makanan. Oke. Yang kedua, tidak ada minum. Mereka bertengkar dengan Musa. Oke. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapa kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Ayat 17, ayat 3-nya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Oh, luar biasa. Ini kalau jadi Musa ya, diserang seperti ini. Anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan, lalu berserulah Musa kepada Tuhan katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, jawab Tuhan seperti ini. Baca sama-sama ya, mulai kata sesungguhnya. 1, 2, mulai. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit. Nah itu loh, cara nadanya sepertinya kalian tidak seperti Nobita yang hidupnya bahagia gitu. Sesungguhnya. Nobita dong, semangat bacanya. Yuk. 1, 2, 3. Sesungguhnya
Aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka aku coba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Perhatikan kata sesungguhnya, itu menunjukkan apa? Tuhan sebenarnya sudah merencanakan atau tahu apa yang dibutuhkan dan ia pasti menyediakannya bagi mereka. Ayat yang ke-12 dikatakan, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakan pada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging dan pada waktu pagi kamu kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Berfirman Tuhan pada Musa, berjalan di depan bangsa itu, bawa beserta engkau beberapa orang dari antara para tua Israel, bawa juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata-mata tua-tua Israel. Janganlah, seperti di situ dulu. Nah, kalau kamu perhatikan tadi, ini ada dua kasus. Yang satu mereka keluar, ini kan sudah lanjutan ya, cerita dari Mesir. Dan mereka harus berjalan lewat padang gurun. Dan di padang gurun itu mereka tidak ada roti. Pernahkah kalian memikirkan hampir 2 juta orang yang berjalan di situ, kira-kira mereka makannya seperti apa? Memang kekhawatiran mereka itu masuk akal. Dan mereka nggak bisa pikirkan masa depan, besok kami harus makan apa lagi. Sudah gitu ditambahi kasus tadi, cari minum, nggak bisa minum. Ada air, airnya rasanya pahit. Tapi mereka, apa yang lalu mereka lakukan? Komplain. Itulah manusia. Tidak tahu, nanti kamu selidiki, Nobita seperti itu atau tidak. Pada waktu punya masalah, kita suka komplain. Tidak aneh gitu ya. Siapa yang di sini kalau punya masalah tidak pernah komplain? Aku mau belajar sama kalian. Oh, Karin kamu tidak pernah komplain ya? Oh, luar biasa, angkat tangan tadi soalnya. Iya, rasanya kamu belum punya masalah aja komplain. Siapa yang di sini kalau punya masalah pertama kali langsung komplain? Angkat tangan. Oke, Mark, thank you untuk kejujuranmu. Yang lain baru ikut kamu semua. Gitu. Betul ya? Itulah orang Israel. Punya masalah, komplain. Punya masalah, bersungut-sungut. Punya masalah, ngeluh. Itulah orang Israel. Kalau kira-kira orang tua kalian di rumah kalau punya masalah, ngeluh nggak? Iya juga ya. Sudah ngeluh terus menumpahkan kesalahan kepada kalian ya. Betul ya? Ayo aku bisa baca hati kalian, betul kan? Betul nggak? Iya, nanti besok kalau kalian jadi orang tua, ya begitulah kejadiannya. Kamu kalau punya masalah di luar itu, kamu nggak bisa mengendalikan situasi di luar itu. Kalau kamu pulang ke rumah ada anakmu yang nggak berdaya, tiba-tiba anakmu salah semua begitu. Ayo, kalian ngalami itu di rumah ya? Nikmati dulu, akan ada waktunya kalian jadi pelakunya. Tiba-tiba anaknya ngerjain apa salah ya. Kenapa kamu main game itu? Loh ini sudah tak install dari dulu Pak Bi. Oh iya dah. Itu, enggak usah kamu, semua orang hadapi masalah komplain kayak orang Israel. Tetapi untuk menghadapi komplain itu luar biasa. Mungkin Kak Beto enggak akan panjang-panjangin. Nanti sebenarnya kalau kamu bisa lengkapi ya. Mungkin Kak Beto malah justru ngomong ini ya di sini. Ini perhatikan kalimat ini. Ini menarik sekali. Kata sesungguhnya perhatikan di situ. Sesungguhnya itu artinya Tuhan itu sebenarnya sudah merencanakan tahu apa yang dibutuhkan dan ia pasti menyediakan. Coba pikirkan. Kenapa kalimat ini muncul? Waktu Tuhan menghadapi masalah komplain, orang Israel nggak bisa makan, nggak bisa minum, dan mereka nggak tahu besok mereka akan bisa makan lagi nggak. Yang mereka lihat hanyalah hamparan padang gurun yang mereka nggak bisa lihat ujung-ujungnya, mereka nggak lihat. Mereka nggak lihat ada mitore restorannya, nggak ada di situ. Kak Betul pernah menyelidiki satu studi dari Angkatan Perang Korea. Mereka memikirkan kira-kira kalau untuk 2 juta orang berjalan tiap hari, mereka itu butuh berapa minum, berapa galon air minum. Jawabannya fantastic. Butuh berapa mobil, sampai Kak Betul pernah hitung, nanti cari di YouTube-nya Kak Betul. Wes. Berkisah tentang dia, Kak Betul masuk di situ. Itu ada YouTube-nya, di situ Kak Betul dibutuhkan berapa mobil box untuk ngangkut air minum. Itu baru minum loh ya.
belum mandi, belum cebok, belum cuci maskara, belum. Oh enggak ada maskara waktu itu. Itu hanya untuk minum, itu mereka butuh berapa mobil yang barengi orang Israel tiap hari jalan untuk apa? Untuk nyediain minum mereka. Pernah kalian memikirkan itu? Kalau enggak pernah satu kali, jangan loh kalau healing itu ke Batu atau healing ke Bali, healinglah ke padang gurun. Berjalanlah ke padang gurun, kamu amati kehidupan padang gurun. Healinglah di situ. Memang kekhawatiran mereka itu masuk akal. Tetapi yang membuat mereka tidak masuk akal itu mereka mempertanyakan Tuhan, mereka komplain sama Tuhan, dan sepertinya dia ngomong, Tuhan kalau kamu bawa kami keluar dari Mesir, dan kamu sekarang buat kami ada di posisi seperti ini, kamu mau membunuh kami ya? Oh ini, orang kalau punya masalah yang pertama siapa? Komplain. Yang kedua apa? Nih dengerin, menyalahkan. Lagi, kalau di rumah yang paling sering suka menyalahkan siapa? Orang tua atau anak? Jadi Kak Betul mau kasih bantu kalian untuk kalian menghadapi orang tua kalian dengan bijak. Kalau tiba-tiba orang tua datang ke rumah dan dia mulai menyalahkan kamu, berarti kamu tahu apa yang terjadi? Orang tuamu lagi punya masalah. Jadi gak usah kamu balas menyalahkan dia, gak selesai. Doakan supaya masalahnya selesai. Atau kamu bisa datang, ini papi, mami lagi suka nyalah-nyalain aku, lagi punya masalah ya. Aku bisa bantu apa? Loh gitu loh. Oh tambah murka mereka ya. Sok tahu kamu bilang gitu. Loh itu kata Kak Betuel yang kan dimarahin sama mereka. Tapi itulah manusia. Kalau ngadapin masalah, dia pertama dia akan mengeluh, yang kedua dia justru akan menyalahkan. Menyalahkan situasinya, menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau ada orang yang cemberut, ada orang yang galak, ada orang yang judes-judes itu Kak Betul, orang ini masalahnya banyak sekali ya, kasihan ya. Itu kenyataannya. Dan mereka mulai menyalahkan Tuhan yang bilang. Nah, oleh sebab itu jawaban Tuhan ini kamu harus jawabnya pertanyaannya. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit. Apa? Perhatikan baik-baik. Ayo kita bedah ayat ini. Apa yang dijanjikan Tuhan di situ? Apa yang dia akan turunkan? Apa? Roti? Apa yang dia? Hujan roti. Sepertinya Tuhan itu kalau istilahnya Kak Betul ya, tapi enggak dia enggak terlalu kalau Kak Betul mungkin kayak diejek begitu. Kamu bisa apa sih? Wah, kamu minta roti. Tak kasih hujan roti. Oh, gitu. Kamu minta roti? Ya, kamu minta roti. Kecil itu permintaan. Aku kasih kamu hujan roti. Itu kayak Kak Betul datang sama Coffee J, Kak Betul hari ini makan kepengen kerupuk. J, tolong beli kerupuk. Hah? Kak Betul cuman kesini minta ditraktir kerupuk. Nih tak kasih pabrik kerupuk. Tak kasih saham pabrik kerupuk Kak. Sampai kakak bisa berenang di kayak Taman Gober, berenang di uang, kamu berenang di kerupuk Kak. Itu kayak gitu, kayak Tuhan itu, what? Kamu minta roti dan kamu ngomel dan kamu menyerang aku gara-gara cuman karena roti. Wow, tak kasih hujan roti kamu biar kamu tahu siapa aku. Loh gitu loh ceritanya. Bisa nangkep cerita ini? Lucu cerita ini. Dan betul nanti kalau kamu lihat ceritanya, Tuhan tuh kasih hujan roti. Bentuknya bukan bentuknya karena mereka sudah tidur sih. Tapi itu kalau ada recordingnya mungkin pada waktu malam itu tiba-tiba roti itu berguguran jatuh dari langit. Wah itu keren banget. Sehingga pagi-pagi mereka itu seperti kayak ada embun yang naik. Dan kemudian mereka ambil itu mereka bisa makan. Wow. Wow. Makanya kadang-kadang Kak Betul lihat kita ini komplain-komplain kita nggak tahu siapa yang kita komplain gitu ya. Itu kayak gitu. Aku minta ini, oh kamu minta tak kasih hujan roti. Jadi semoga kamu mengalami peristiwa ini dalam hidupmu. Tidak apa-apa. Kalau kamu mau komplain sama Tuhan, tidak dilarang deh, tidak apa-apa. Kadang jangan mau komplain. Tuhan pernah ngalami itu sama orang Israel kok. Tidak apa-apa, komplain sama. Paling ya orang Israel itu juru muter. Ya, tidak jadi masuk rumah Kanaan. Ya, diperpanjang ujiannya paling begitu. Enggak. Tapi kalau kamu komplain sama Tuhan, kejadian seperti orang Israel dan dia mempertanyakan yang
sudah diceritakan oleh Kofice dan beberapa pengkhotbah minggu-minggu yang lalu. Allah yang Almighty, minggu lalu ngomong apa? Allah apa? Allah berdaulat. Minggu sebelumnya, Allah yang berkuasa. Allah yang berkuasa dan berdaulat itu dipertanyakan kemampuannya untuk menyediakan roti. Itu seperti anak Kak Betuel datang dan ngomong, Pi, kamu bisa enggak belikan aku lagi butuh pensil. Kamu masa enggak bisa belikan aku pensil? What? Kamu menuntut aku hanya untuk kebutuhan pensil itu. Pabriknya pensil aja aku nggak bisa sih kalau punya pensil. Ya nggak bisa lah, mau dikasih pabriknya pensil. Gitu. Kamu tapi at least kalau aku belikan kamu 100 pensil tuh, aku bisa. Itu kita itu kadang-kadang coba pikirkan, kita meragukan Tuhan tuh kayak gitu. Jadi nanti suatu kali ya, kalau kita ini ke surga dan kita melihat rekaman hidup kita, kadang-kadang kita lihat, konyol ya kita ini ya, suka komplain-komplain gitu. Dan komplain itu berisi dengan kerap meragukan seseorang yang kuasanya begitu hebat. Dan kalau kita perhatikan di situ, Tuhan, kamu, sekali lagi ini supaya, aku akan terus-terus supaya kamu ngerti. What, kamu meragukan aku, tidak bisa nyediain roti. Nih, tak kasih hujan roti. Oleh sebab itu hari ini, Kak Betul mau berdoa untuk kalian, anak-anak muda yang kamu meragukan Tuhan hari ini. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak usah merasa berdosa. Kamu merasa, Tuhan itu enggak ada, Tuhan itu enggak bisa menolong hidupku. Itu enggak apa-apa. Tapi biar hari ini aku berdoa, kamu akan mengalami pengalaman bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan akan curahkan hujan roti dalam hidupmu. Sampai kamu terperangah. Wow, bisa gini ya. Wow, ternyata begini ya. Kau akan mengalami itu dalam hidupmu. Kau akan mengalami itu. Ya. Sesungguhnya, dikatakan, aku sudah merencanakan. Nah, begini. Coba pernahkah kalian pikirkan, kenapa ini penting? Coba kalian pikirkan. Pikirkan gini. Minta tolong. Maju Man. Hari ini Kak Firman agak lelah dia. Nanti takut ngantuk kamu biar maju Man. Ya. Iya, berdiri. Bawa kursi juga boleh Man. Biar gak capek Man. Ya Man. Ya. Oke Man. Hadap ke sana Man. Ya. Oke. Nah, duduk, jangan berdiri. Jongkok boleh di atas ini. Nah, anggap saja ini orang Israel. Nah, aku ini Tuhan melihat orang Israel itu hidup di dalam perbudakan, hidupnya menyedihkan sekali sampai dia teriak-teriak minta pertolongan Tuhan. Muka sedih. Nggak bisa muka sedih ya. Hidupmu bahagia kayak Nobita ya. Mari hari ini kita nobatkan, dialah Nobitanya MDC Youth ya. Orang yang paling sepertinya kelihatan lemah tapi paling bahagia hidupnya. Susah Man, susah. Oke. Terus kamu berteriak minta tolong, tolong Tuhan, ya. Ternyata dia lebih bisa meresapi peran orang susah ya daripada orang bahagia. Nanti kita cek orang bahagia enggak. Nah, sekarang perhatikan, waktu siapa yang di sini ikut camp? Ikut camp ya. Masih ingat gak Kak Betul waktu itu cerita tentang kenapa sih Tuhan hukum orang Mesir? Masih ingat gak? Wow, kamu kalau ingat tak kasih foto maksudnya pakai itu. Tak masukin Instagramku, tak foto tak masukin Instagramku, tak pikir wah ini orang ini hebat sekali, memorinya panjang sekali. Ingat gak Kak Betul waktu itu ngomong apa? Kenapa Tuhan bunuh anak-anak sulungnya orang Mesir, kenapa? Ingat gak? Ya ampun, kamu itu sampai nangis-nangis kalian ternyata gak inget ya. Tak bantu ingat, apa? Karena Tuhan ngomong kan, karena kamu sudah memperlakukan anak sulungku dengan buruk. Orang Israel itu Tuhan ngomong, ini anakku, kamu perlakukan buruk, aku akan hukum anak sulungmu. Pada waktu Tuhan lihat anak sulungnya, anak perjanjiannya diperlakukan semena-mena oleh Fir'aun. Fir'aun yang sepertinya hebat, yang sepertinya merasa dirinya paling berkuasa. Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan merencanakan keselamatan. Dia utus Musa untuk selamatkan Mesir untuk bisa bebas dari perbudakan itu. Bahagia dong. Kalau bahagia teriaknya apa? Kan gitu. Nah, ini sekarang masuk. Oke, sekarang kamu berjalan, Man. Ini kan sudah dibebasin. Nah, jalan pelan-pelan.
Masalahnya dari orang Kristen tuh gini, suka jalan cepat-cepat roh kudusnya ketinggalan. Pelan-pelan. Tuhan ketinggalan. Ikuti Tuhan berjalan tuh bersama Tuhan. Oke, berjalan bersama Tuhan. Oke, kamu ikuti kehendak Tuhan gitu. Nah, dalam perjalanannya, oke, kena masalah, bro. Ya. Jangan jatuh, enggak kelihatan yang belakang. Enggak, tetap berdiri aja. Mukanya aja yang jatuh. Ya. Ya. Dalam perjalanan punya masalah, nggak bisa dapat makanan. Sekarang Kak Betul mau tanya sama kamu. Terus dia komplain, dia marah-marah sama Tuhan. Kamu komplain sama aku. Kak, saya mau makan, lapar ini Kak. Oh yang suka komplain, menjiwai kalau suka komplain. Terus menyalahkan. Ini gara-gara orang itu masih sopan ya. Kalau menyalahkan itu gimana? Kalau kondisinya orang Israel ini menyalahkan gimana? Ini gara-gara kamu, itu kan harusnya. Nggak berani dia, sungkan dia sama aku ya. Ya. Tapi mungkin kalau Kak Bentol wakilin kamu sekarang kalau itu jadi Tuhan deh ya, kamu sungkan gitu. Ini gara-gara kamu. Aku nggak bisa makan, mendingan aku di Tuhannya baik sekali ya. Balik lagi ke itu kamu ini. Pada waktu dia berjalan, sudah dalam pembebasan itu, dia ngalami problem. Terus dia komplain sama Tuhan yang sudah membebaskan dia. Sekarang Kak Betul mau tanya sama kalian, ini masuk akal atau enggak? Mikir kata Cak Lontong ya, mikir coba. Coba, kalau Tuhan lakukan apa saja untuk membebaskan Kak Firman dari penjajahan, lalu diangkat dia menjadi anak. Kira-kira untuk urusan makan, untuk dia bisa sukses dalam perjalanan ini, kira-kira Tuhan akan mampu enggak menyediakan itu? Pasti. Pasti kan? Mampu enggak? Jawab dulu mampunya. Mampu enggak? Mampu. Pertanyaan kedua, dia mau atau enggak? Loh, kalau dia enggak mau, dari dulu ini dia, udah biarin anakku duduk di situ aja. Ayo, Fir'aun hajar lagi. Ya. Oke. Fir'aun, habisin. Ayo. Pukulin, habisin gitu. Fir'aun kamu jangan cuma itu, ayo buat mereka itu kalau malas-malas enggak mau kerja, habisin lagi. Coba pikir sebentar, coba. Kak Betul mengajak kalian kan orang-orang pintar di sini. Kalau Allah merencanakan, dia utus Musa, dia panggil Musa yang hidupnya sudah enak-enak di padang gurun, tiba-tiba diganggu. Kamu jangan angon domba tok di sini. Kamu jangan hidupmu enak. Enggak, pergi sana ke Mesir. Bebaskan anak kesayanganku Israel. Diutus sana. Tuhan itu mau menyelamatkan Israel dari Firaun. Membebaskannya. Sekarang tiba-tiba ketika dalam perjalanan itu, mereka komplain dan mereka ngomong, Tuhan kamu mampu gak sih jaga aku? Tuhan kamu mau gak sih pelihara aku? Menyediakan kebutuhan. Ini kayak gini nih orang yang seperti apa? Kalau kamu boleh kasih orang apa kayak gini? Kamu kasih julukan, orang seperti apa itu? Apa? Ya itu kamu berarti. Ya itu aku. Listen to me. Satu waktu, kita sedang diperbudak oleh yang namanya dosa. Oleh pekerjaan iblis dalam hidup kita. Diperbudak juga oleh apa? Kedagingan kita. Ini kita ini. Gak bisa ngapa-ngapain. Orang Israel itu bikin prestasi ya. Misalnya anak-anak orang Israel datang ke rumah dia ngomong, "Ore, Pah, aku tadi itu main kelereng menang gitu. Juara main kelereng. Walaupun dia juara main kelereng, dia tetap budak." Nanggap? Kamu boleh punya prestasi. Aku ini orang pintar. Kamu boleh ranking 1. Tetap statusmu budak dosa. Wow. Maaf ya kalau ada orang sombong di sini ya. Dulu aku juga sombong gitu mungkin ya. Tidak sesombong kalian sih. Ya orang sombong selalu ngomong begitu. Kamu mau punya prestasi apapun, kamu mau lahir dari keluarga apapun, tetap kamu ini adalah budak dosa. Dan look at me. Di surga terjadi meeting. Satu kali Yesus ngomong sama bapaknya dan ngomong, "Bapak, ini imajinasi Kak Betul ya. Apa hukum terutama di surga ini?" Dan Bapak katakan begini, "Kasihilah manusia dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Wah, Bapak ngomong gitu. Terus Yesus ngomong gitu,
Tapi mereka berdosa. Oleh sebab itu, kamu harus turun ke dunia. Tebus, selamatkan mereka. Ini imajinasi gak beda. Dan apa yang dilakukan? Yesus tidak menolak. Yesus datang ke dunia. Dia bebaskan kita dari perbudakan dosa itu dengan mati di atas kayu salib. Dia tanggung hukuman kita yang harusnya kita dihukum. Yesus tanggung itu. Salib yang harusnya kita pikul, dia pikul sendiri. Naik ke atas kayu salib, dia berikan hidupnya. Supaya apa? Supaya kita dibebaskan, kita merdeka. Dia sediakan dirinya untuk kita selamat. Dia sediakan darahnya untuk kita selamat. Makanya kita makan tuh roti dan perjamuan kudus dengan minum anggur. Di itu kita mengingat Yesus sediakan dirinya supaya kita selamat. Kamu boleh dianggap sepertinya cupu di dunia, tetapi kalau kamu sudah diselamatkan, kamu bukan budak lagi. Orang yang ngejek kamu itu malah masih jadi budak. Tetapi di dalam Tuhan, kamu sudah merdeka. Wow, Tuhan sediakan dirinya untuk selamatkan kamu. Kamu bukan budak lagi, kamu bisa bahagia seperti Nobita. Seperti Firman, sorry. Dan sekarang perhatikan, ini makanya Kak Bentol ngomong begini, ini Kak Bentol jarang loh khotbah, ini belum pernah khotbah ini ke orang tua kalian. Ya, makanya orang tua kalian mungkin tidak akan sebahagia kalian hari ini. Dan ini perhatikan. Dan kemudian setelah Kak Betuel, Tuhan Yesus maksudnya, setelah itu Tuhan Yesus sudah selamatkan kamu, sudah merdekakan kamu, dan kemudian Tuhan Yesus mau bawa kamu untuk masuk dalam hidup yang penuh kemenangan hari demi hari bersama dengan Dia. Ada kehendak, ada rencana Tuhan yang mau dijalankan dalam hidupnya. Terus di dalam perjalanan hidupnya Firman, yang sudah ditebus, mengikut Tuhan Yesus, tiba-tiba dia ngadepin masalah. Dan kemudian dia noleh kepada Tuhan Yesus, dan dia komplain, dan dia tanya, Tuhan, kamu bisa tolong aku enggak? Kamu mampu tolong aku tidak? Terus ngomong lagi, Tuhan kamu mau tolong aku enggak? Tuhan ngomong, what? Kalau aku enggak mampu, kalau aku enggak mau, sudah dari dulu kamu di situ terus. Ngapain? Aku turun dari surga. Ngapain? Aku mati di kayu salib untuk tebus kamu. Dan sekarang dalam perjalanan itu terus aku iseng, sana kamu jalan sendiri. Sana, oh no, Ustaz, kamu hidup sendiri, susah-susah sendiri, dibiarin sama Tuhan Yesus. Doesn't make sense. Makanya komplainnya kita, keluhan kita itu enggak masuk akal. Kalau kita mikir kita, ya ampun iya ya. Siapa yang di sini kalau waktu ada yang sudah menikah atau pacaran susah enggak waktu dapet ini? Ya. Ada papa sama mama di sini. Dulu waktu menikah dapetnya susah atau gampang? Lumayan ya, lumayan. Oke. Anggap saja ada papa di sini ingin mendapatkan pujaannya. Ditolak sama orang tua. Yang situ juga gak suka-suka amat sama kita. Betul? Tapi kita memberikan segenap diri, memikirkan secara strategi, menggunakan segala peluang untuk bisa mendapatkan orang yang kita cintai. Itu Kak Firman sedang berusaha seperti itu. Misalnya. Itu misalnya, oke? Dan kemudian yang perempuan itu didapatkan hatinya oleh Firman. Akhirnya dia mau membuka diri. Dan setelah itu, wah betul hebatnya Firman ini berusaha segala macam. Aku maulah dimiliki oleh Firman kayak gitu. Terus tiba-tiba dalam perjalanannya dia ngomong, Firman nih mampu enggak ya menolong aku ya? Firman nih mau enggak ya masih mau sama aku terus? Enggak mungkin kalau dia sudah dapatkan itu dengan yang terbaik, maka dia enggak akan lepaskan itu. Betul Firman? Betul. Nangkep enggak? Apa tambah? Enggak nangkep. Itu yang Yesus lakukan. Dia sudah dapatkan engkau dengan darahnya yang mahal. Dia dapatkan engkau dengan mati di kayu salib. Thank you man, boleh balik man. Capek kamu di sini. Dia dapatkan engkau dengan dirinya. Dia dapatkan engkau dengan badannya terkoyak di atas kayu salib. Hari ini hidupmu aman di dalam dia. Kalau dia sudah dapatkan dirimu, maka hari ini dia tidak akan pernah lepaskan. Makanya seluruh tulisan di dalam kitab perjanjian baru murid-murid Yesus ngomongnya kompak. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus.
masuk akal. Aku mendapatkan istriku Kak Siuling itu enggak gampang. Aku sungguh-sungguh aku berikan hidupku. Dan itu menjadi bukti dalam apa dia pada waktu dia menerima aku sebagai suaminya, dia ngomong, ini layak jadi suamiku. Ini aku mau menikah dengan dia. Karena dia buktikan lautan luasku seberangi. Aku jalani betul ya. Karena waktu itu Kak Beto di Kalimantan. Jadi kalau untuk apel dia itu 3 hari naik kapal gitu ya. Waduh, ini perjalanan tanpa ujung gitu ya. Hanya demi ketemu sama istri, calon istri pada waktu itu. Itu untuk apa? Pada waktu dia menikah, ini terbatas sekali ya manusia. Tapi dia jadi ngerti kalau dulu mendapatkan aku dia dengan begitu maka aku percaya dalam hidup pernikahanku hari ini dia akan lakukan apa saja juga untuk melindungi aku, untuk menyediakan apa yang butuhkan. Gitu. Kalau sampai suatu kali ya, anak-anaknya Kak Betuel kurang ajar sama mamahnya gitu ya. Misalnya, enggak ada sih anaknya Kak Betuel enggak ada yang kurang ajar. Ya, sampai berani kurang ajar, misalnya marah-marah sama mamahnya ya. Kak Betuel orang pertama yang akan membunuh dia. Kejam sekali ya. Kak masuk penjara, biarin aku masuk penjara. Kenapa? Karena aku tahu seorang mama memberikan dirinya, dia menanti-nantikan anak itu dilahirkan. 9 bulan di dalam perutnya, doa Tuhan, kalau Tuhan izinkan aku punya anak, Tuhan kasih anak ada di perutnya. 9 bulan dirawat, dijaga, tidur miring kanan sulit. Susah itu kalau 6 bulan. Tidur miring kiri sulit, gak enak, gelisah. Tidur telentang ini gak bisa, wah bisa perutnya lari kanan lari kiri. Apalagi tidur tengkurap, gak mungkin. Gak bisa itu. Susah ibu hamil itu. Ya, ibu hamil itu susah. Tapi dia begitu bersyukur. Lahir, bukannya anak itu ngucapin terima kasih, tapi ngerengek terus nangis terus. Ya memang bisanya nangis kan. Mau buang air besar, mau nangis gitu. Kamu pikir bersihin itu kayak aromaterapi gitu. Sayang-sayang mama kalian, gak ada tuh yang mereka menikmati. Oh nak, anaknya mama ini pupupnya beda sama baunya pupupnya tetangga, sama anaknya tetangga. Enggak, wah pupupmu tuh baunya harum. Yang namanya pupuk bau ya bau. Tapi dia lakukan itu untuk kamu bisa tumbuh menjadi anak yang terus segala macam. Dia mendapatkan engkau dengan kasihnya, dia mendapatkan engkau dengan tenaganya, dia mendapatkan engkau dengan segalanya. Itu orang tua. Sehingga pada waktu kalau ada anak remaja berpikir curiga kepada orang lain, papa mama sayang sama aku sih, ya ampun kok masih dipertanyakan lagi ya. Walaupun ada papa mama tidak sempurna. Bisa kita ada situasi di mana kita tidak bisa mempertahankan kasih yang sempurna. Tapi pribadi yang Kak Beto sedang ceritakan itu namanya Yesus. Namanya Yesus. Allah Yahweh yang dipertanyakan oleh orang Israel itu. Mungkin akan ketawa, kamu masih kamu ragu, aku tidak mampu dan tidak mau menyediakan apa yang dibutuhkan. Salah tanya kamu minta roti tak kasih hujan roti. Makanya dalam hidup ini guys, aku berdoa, kalau hari ini kamu masih mempertanyakan Tuhan mampu atau mau menolong hidupmu, enggak apa-apa sih, kalau masih benar. Tapi Kak Beto mau bukaan dulu. Tuhan Yesus akan selalu mau dan mampu memegang kehidupanmu. Katakan amin. Dia sanggup dan dia mau. Kalau dia sudah dapatkan engkau dengan sekali lagi dengan tubuhnya di atas kayu salib, Alkitab berkata dengan darahnya yang mahal, putra surga turun ke dunia hanya demi Betuel. Betuel tak berhak lagi bertanya, Yesus kamu mau, Yesus kamu mampu untuk menyediakan apa yang kubutuhkan? Kalau dia mampu sediakan dirinya untuk membuat hidupku ini, hari ini boleh diselamatkan dari perbudakan dosa. Dia juga mampu menyediakan apa yang aku butuhkan hari ini untuk memuliakan dia. Amin. Make sense ini buat kalian? Bisa tangkap? Itulah Allah sang penyedia yang kita butuhkan. Amin. Aku berdoa, siapa yang hari ini sedang khawatir dalam hidupnya? Ada yang sedang khawatir? Ketahuan ya, yang remaja-remaja enggak terlalu banyak khawatirnya. Justru yang tua-tua ini yang khawatir. Ya guys, halo, ada berita baik buat kalian.
Sebentar lagi kalian yang akan sudah mulai tambah gede, kalian akan mengalami masa-masa seperti mereka. Mulai memikirkan kuliah sudah selesai, mulai memikirkan ada yang mau terima aku kerja atau enggak, gitu kan. Sudah mulai kerja, mungkin akan sudah mulai berpikir seperti yang Coffee J sedang pikirkan, ada yang mau sama aku atau tidak, gitu kan. Maksudnya Coffee J mewakili laki-laki yang lain, begitu maksudnya. Gitu. Masalahnya juga misalnya, oh ini mau enggak, gitu. Mulai mikirin, aduh ini ada bentar lagi ini mau menikah ini. Ada rumah enggak? Mikir semua. Ada mobil enggak? Gitu. Kalau kalian besok mau menikah itu, kira-kira yang perempuan-perempuan mau enggak kalau diajak susah sama yang laki-laki? Halo? Enggak mau ya yang perempuan ya? Tak doain supaya kamu dapat laki-laki yang susah. Tapi seharusnya pikiran kita enggak di situ. Itulah cara dunia berpikir. Kamu atur segala sesuatu. Kamu lihat hidup ini dari seberapa tabungan yang kamu punya. Ya, kamu cari Doraemon yang di situ. Tapi hanya ada satu pribadi yang sudah membuktikan di dalam kehidupanmu. Dia sudah berikan yang terbaik. Hidupnya sendiri, darahnya, nyawanya dikasihkan untuk kita. Untuk Betuel, untuk VJ, untuk Mark, untuk Juju, untuk Sophie, untuk Firman, untuk kalian semua. Dia sudah buktikan itu di atas kayu salib. Dia tidak perlu lagi buktikan itu dalam hidup kita. Itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Dialah Jehovah Jireh, dialah sang penyedia dalam hidupmu. Wow, tidak perlu ragu lagi. Drik, aman Drik. Tuhan penyedia dalam hidupmu Drik. Aldo, Madeline, kamu orang-orang yang sedang bergumul, tidak usah takut, Tuhan menyediakan hal hidupmu. Kalau dia sudah berikan yang paling baik nyawanya untuk selamatkan kamu. Untuk diangkat jadi anak di surga. Sudah diangkat anak, masa dia akan lepaskan kita? Itu namanya Tuhan kurang kerjaan. Tapi kalau dia sungguh-sungguh berikan surga bahkan untuk angkat kamu jadi anaknya di surga. Surga itu sekarang jadi bank account-mu. Kok rasanya kok ragu-ragu. Bank account-mu itu bukan di Mandiri, BCA dan semua bank yang lain. Bank account-mu di surga. Tapi nanti kalau Tuhan sudah berkati, jangan lupa kamu harus jadi berkat bagi orang lain. Itu prinsipnya, oke? Oke? Amin? Amin? Kok jadi panjang ya ngomongnya ya? Tidak apa-apa ya, ambil ya. Tapi yang penting kalian ingat lagi. Oke, jangan jadi seperti Kak Firman tadi. Bukan maksudnya, contohnya tadi ya. Sudah diselamatkan, jalan isi ragu-ragu. Enggak dong. Dia selamatkan kamu, dia bebaskan orang Israel dalam perjalanannya. Dia juga akan menuntun. Amin. Ayo kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama, kalau ada di antara kalian yang hari ini mungkin sedang khawatir, atau sedang takut, ada sesuatu yang sedang kalian pikirkan, ada yang sedang kalian butuhkan, dan sepertinya kalian tidak mampu. Hari ini firman Tuhan datang kepadamu. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Bukan karena kamu akan menemukan sumber yang akan membuat kamu semuanya jadi ada, tidak. Tapi kamu sudah menemukannya di dalam Yesus. Itu yang membuat kita nggak jadi takut. Kalau dia sudah tebus hidupmu dari masa lalu yang penuh dosa, dia sudah selamatkan engkau, maka hari ini, masa depanmu, dan sampai kekekalan nanti, dia akan bertanggung jawab memegang kehidupanmu. Dengar ini baik-baik. Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk menyelamatkan kita. Engkau sekarang sudah ada di dalam tangannya, engkau aman di dalam tangan perlindungan dia. Haleluya, haleluya. Dia akan menyediakan apa saja yang engkau butuhkan supaya kamu bisa hidup untuk memuliakan engkau. Dan yang kedua, dia akan menyediakan apa saja yang membuat engkau bisa dia pakai untuk menceritakan tentang Yesus kepada banyak orang lain yang membutuhkan dia. Dia sang penyedia, dia sang penyedia. Kalau ada kakak-kakak di tempat ini, tiap minggu engkau memimpin kontak, tiap minggu engkau pimpin adik-adikmu untuk mengenal Tuhan melalui firman. Tapi sementara kamu sedang ngobrol dengan mereka, di hatimu yang paling dalam, kau memiliki kekhawatiran akan hidupmu di masa sekarang dan di masa depan. Sekali lagi dengar baik-baik.
Yesus yang sudah mati untuk kamu, yang menyelamatkan engkau. Dia berikan nyawa, dia berikan hidupnya. Seharusnya hidupmu aman di dalam dia. Jangan ragukan kembali. Yang terbaik Tuhan sediakan dalam hidupmu. 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 Tuhan Yesus, aku berdoa untuk adik-adik ini Tuhan. Tuhan, aku berdoa biarlah mereka dari muda bisa betul-betul memiliki rasa aman di dalam Engkau. Yesus itu cukup buat kami. Yesus itu cukup buat kami. Engkau terlalu sanggup untuk memegang kehidupan kami. Engkau terlalu sanggup untuk menyediakan apa yang kami butuhkan. Terima kasih Yesus. Yang khawatir, biarlah mereka mau menyerahkannya dalam tangan-Mu. Gantikan itu dengan damai sejahtera. Gantikan itu dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari semua Nobita katakan. Selamat menikmati Tuhan, Nobita ya Tuhan. Oke. Tes, Oke. tolong. Nah, sekarang Oke. sudah cukup keras sepertinya ya. Oke, suaraku balik normal lagi. Ya, jadi firman hari ini sangat luar biasa ya, Ko ya. Hari ini kita bisa belajar kalau kita tuh punya Tuhan yang selalu menyediakan setiap kebutuhan kita. Bahkan Tuhan kita tuh tahu apapun kebutuhan kita, even kita nggak ngomong sama dia. Gitu. Luar biasa sekali ya hari ini khotbahnya ya. Oke. Iya. Bisa berikan tepuk tangan dong. Oke. Oke, by the way, di sini sebelum kita mulai aku mau nanya nih, ada teman-teman yang di sini baru pertama kali join, di sini bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali join, nggak usah malu-malu, Ayo angkat tangan. bisa angkat ayo. tangan. Asyar bisa tolong dilihat yang baru pertama kali join di sini. Nggak ada? Halo, ada atau enggak? Aku baru. Nggak ada? Di mana? Ada? Di mana? Sebelah kiriku mungkin ada. Nggak ada, itu Miko itu. Tengah nggak ada. Situ nggak ada. Kanan. Oke, ini berarti jemaat Oke. lama semua ya. Ada yang Waduh, baru. sepuh Oke. semua, sepuh. Sepuh semua. Ampun sepuh. Oke. Terus Oke, jadi bulan depan nah, kita ini dia. ada acara ini. Ini acara apa, Ko? Ini adalah acara Pastors and Leaders Meeting. Tapi sayang sekali ini buat leaders. Tapi kita semua di sini adalah leaders, jadi kita semua diundang untuk acara ini. Wah, Wih. luar biasa. Luar biasa. Acara ini judulnya Reconnect. Reconnect itu apa sih? Reconnect apa? Menghubungkan ulang. Reconnect. Apa hubungannya? Nah, kalian bisa datang di acara ini untuk tahu apa itu Reconnect. Nah, apa itu acaranya ini diadakan tanggal 28 sampai 29 November ini. Hari pertama itu jam 18.30 dan hari kedua itu jam 9 pagi. Tempatnya di Putat, Gede Selatan, GKP BMDC Surabaya. Nah, untuk kalian yang mau ikut, kalian bisa kontak Kofi J atau bapakku, Bapak Yose Felianto. Kalau kalian mau nomornya bisa kontak aku aja, tak kasih nomornya. Atau kalian bisa di sini, scan barcode di sini. Nah, ini pembicaranya spesial dari luar negeri, Pastor Kong Hee ya. Iya, Pastor Kong Hee. Iya, betul, dari City Harvest Church Surabaya. Kong Hee, ya Singapura. Sorry. City Harvest Church Singapura. Pastor Kong Hee. Kong Hee. Oke, next. Nah, ini ibadah kita belum selesai guys. Kita ada yang namanya kontak nih. Bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu kontak, bisa dijelaskan Max kontak itu apa? Oke, jadi kontak adalah kelompok pemuritan
Di situ ada keluarga rohani kita, adalah tempat di mana kita bisa tumbuh bersama dalam Kristus Yesus. Oke, bagi leaders. belum. Oh ya, apa For itu? your information guys, Max ini adalah anak kontakku dulu. Sekarang dia sudah aktif menjadi leader kontak guys. Wow. Nah, buat teman-teman yang mau kayak gitu juga bisa join kontak. Nah, kita di kontak ini bisa bertumbuh bareng dan hasilnya bisa dilihat di sini. Bener banget. Bener banget. Oke, untuk para kontak leaders dipersilakan bangkit berdiri dan mengangkat signboardnya. Nah, ini teman-teman bisa dilihat kontak-kontak leadernya di sini. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada kontak yang warnanya biru sama warna hijau ini. Kamu nggak lihat warna hijau? Mana hijau? Gak ada Mana yang warna hijau ini? Biru semua. Newcomer. Oke, nah apa sih bedanya signboard warna biru sama warna hijau ini? Nah, untuk yang warna biru ini adalah kontak untuk SMP dan SMA. Kalau yang warna hijau untuk college go. Gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari ini saatnya adalah kontak